Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Horor. Ya, di cerita horor kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita horor Kukuliti Anakku untuk kujadikan alat musik. Ya, untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa klik tombol lonceng dan tombol subscribe. Dan selamat menikmati cerita horor ini sampai selesai. Terima kasih. Dikisahkan gadis berusia 17 tahun bernama Ayu. Ayu gadis yang sangat cantik, yang bisa dibilang menjadi kebang desa saat itu. Ayu menjadi rebutan oleh 3 desa, karena paras yang sangat cantik. Ayu berasal dari keluarga penari. Ayah Ayu mempunyai sanggar tari yang lumayan besar. Di sana Ayu juga menjadi penari di sanggar tari milik ayahnya. Banyak orang yang bilang bahwa kecantikan adalah berkah dari Tuhan. Namun bagi Ayu, kecantikannya itu adalah bencana. Berawal dari Ayu yang menari di pentas milik ayahnya. "Yuk, kamu nanti nari ya. Kita kekurangan orang soalnya." "Iya ya," ucap Pak Marsin sebagai ayah Ayu. Saat hendak menari, semua mata tertuju kepada Ayu. Sosok cantiknya membuat semua orang terpana, baik wanita maupun pria. Ayu mulai menari, setiap gerakannya mengundang mata untuk melihatnya. Semua mata terpukau dengan tariannya. Hingga selesai menari, banyak pria yang masih mengikutinya. "Neng, kenalan dong." Ayu hanya tersenyum, diam sambil menatap pria itu. Tak lama kemudian, ayah Ayu memanggilnya. "Yuk, sini." "Iya ya, ada apa?" "Anjir, kamu dengar suaranya kan? Lembut banget." "Iya bre, gak rugilah kalau deket sama dia. Udah cantik, lembut lagi." "Iya bre, pakai baju kaos aja cantik. Apalagi kalau gak pakai baju ya." "Hahaha, anjir." Ayu yang mendengar percakapan pria itu merasa risih. Dia terus-menerus meminta pulang. "Ayah, pulang yuk." "Tunggu yuk, ayah masih bicara. Jadi ini toh anaknya Pak Marsin." "Iya Pak." "Cantik ya, umur berapa?" "Yo, sudah perawan toh Pak." "Wah, boleh dong, jodohin sama anakku. Anakku pasti suka sama Ayu." "Hahaha, aku mah tergantung sama Ayu saja Pak. Kalau dia suka mah silahkan. Gimana yuk?" Maaf Pak, aku belum mikir ke sana. Aku pulang dulu ya." "Ayo Pak pulang." Iya, ayo. Mari Pak." "Iya." "Hah, anak sombong. Lihat saja nanti." Hari demi hari, kecantikan Ayu sudah tersebar di mana-mana. Para pria di seluruh 3 desa sudah mendengarnya. Satu persatu pun datang ke rumah Ayu. Ada yang sekedar bertamu, ada juga yang berniat untuk melamarnya. Namun Ayu tetap menolak, baik itu lamaran atau pertamunya semua pria itu. Setiap ada yang datang, Ayu selalu di kamar, tak pernah keluar meskipun dipanggil. Lama-kelamaan, pria yang ada di 3 desa itu mulai penasaran dengan Ayu. Mereka pun merencanakan rencana jahat untuk mencelakainya. Sungguh mati, aku sangat penasaran dengan Ayu. Aku juga. Setiap ke rumah, dia tidak pernah sekalipun keluar. Bagaimana kalau kita menculiknya? Seorang pria yang sedang berjalan di depan gerombolan pria yang sedang merencanakan rencana jahatnya itu. Dia langsung menegur dan memperingatkan kepada mereka. Namun itulah yang menjadi pemicu pertengkaran mereka. "Apa-apaan kamu? Kalau gitu caramu, berarti kamu itu banci." "Deh, kamu siapanya? Main nyambung cerita orang." "Dengar ya, aku memang bukan siapa-siapanya. Tapi aku gak punya pikiran mesum kayak kalian." "Oh, berani kamu ya?" Mereka pun akhirnya bertengkar. Pertengkaran terjadi sangat hebat, bahkan tak banyak korban jiwa berjatuhan. Mendengar berita pertengkaran itu yang ternyata disebabkan oleh anaknya,
Pak Marsin langsung pergi ke tempat kejadian. Seakan tersihir, para pria tidak berhenti berkelahi meskipun sudah kehilangan banyak darah. Cukup, hentikan. Apa yang kalian lakukan? Cukup. Apa kalian pikir dengan begini kalian bisa mendapatkan anakku? Yang kalian lakukan itu sia-sia. Lihat, sudah berapa banyak nyawa yang melayang akibat perbuatan kalian. Kalau begitu, suruh si Ayu untuk memilih antara kita. Dengan begitu, kami akan berhenti merebutkannya. Jika tidak, sanggar tari Papa akan kami hancurkan. Pak Marsin terdiam mendengar perkataan para pria itu. Ia tidak menyangka bahwa kecantikan putrinya menjadi bencana baginya. Akan kupikirkan lagi. Dengar Pak, kami bukan orang yang sabar. Bapak hanya diberi 2 hari. Lewat dari itu, sanggar tari Bapak akan kami hancurkan. Pak Marsin pulang ke rumah dengan keadaan sempoyongan. Apa yang akan dia lakukan dan bagaimana cara memberitahu Ayu putrinya menjadi beban di pikirannya. Ayah dari mana saja? Ayu, ada yang ingin ayah katakan padamu. Ada apa ayah? Katakan saja. Begini Ayu, ada segerombolan pria yang berkelahi karena merebutkan dirimu. Banyak yang tewas karenanya. Dan Bapak hanya diberikan waktu 2 hari untuk menjodohkanmu dengan salah satu pria di sana. Ayah, aku tidak mau menikah. Ayah tahu nak. Tapi tidak ada cara lain. Bagaimana jika aku tidak memilih di antara mereka semua? Rumah kita, keluarga kita, bahkan sanggar tari kita akan dihancurkan. Yah, aku tidak mau menikah dengan mereka semua. Mereka adalah para bajingan ya. Aku gak mau. Tapi nak, ayah, sudah aku gak mau dengar lagi. Selama ini aku selalu menuruti permintaan ayah. Tapi kali ini aku mohon dengarkan aku ya. Pak Marsin putus asa, pikirannya buntu. Sehari telah berlalu, hati Pak Marsin sangat bimbang. Saat berjalan untuk mencari udara segar, Pak Marsin tidak sengaja mendengar obrolan para pria yang sedang berkumpul. Dengar, jika sampai besok Ayu tidak memilih di antara kita bakar rumahnya. Lalu bagaimana dengan Ayu? Bagaimana lagi? Kita culik dia dan kita perkosa sama-sama. Hahaha, ide bagus. Aku sudah tidak sabar. Memikirkannya saja, liurku sudah menetes. Hahaha. Anakku, tidak, itu tidak akan terjadi. Pak Marsin berlari secepat mungkin pulang ke rumahnya. Ayu, Ayu, ada apa ya? Ikut Bapak. Kemana ya? Kamu harus bersembunyi di ruang bawah tanah. Karena setelah ini para pria itu akan datang untuk membakar rumah kita. Dan yang paling buruk, mereka akan menyentuhmu. Kamu, anak ayah satu-satunya. Ayah tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Masuk ke dalam. Dan jangan keluar sampai ayah menjemputmu. Ayah menyayangimu nak. Pak Marsin meninggalkan Ayu sendirian di ruang bawah tanah. Sampai di hari kedua, di mana para pria itu datang ke rumah Ayu untuk mempertanyakan pilihannya. Karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, para pria itu membakar rumahnya, sanggar, dan juga menyiksa Pak Marsin. Alat-alat musik dirusak, sehingga Pak Marsin menangis dan tergeletak tidak berdaya. Cepat katakan, di mana Ayu? Aku tidak akan memberikannya kepada orang seperti kalian. Hah, tua bagai nih. Pura. Saat Pak Marsin sudah tidak berdaya, para pria itu meninggalkannya. Saat sudah tidak ada satupun orang, Pak Marsin tertatih-tatih berjalan menuju tempat Ayu berada. Ayah, apa yang terjadi pada ayah? Maafkan aku ayah. Karena ayah jadi begini.
Maafkan aku, Ayah. Tidak apa-apa, sayang. Yang terpenting kau selamat. Rumah kita hangus terbakar. Seni tari dan juga alat-alat musik ayah semuanya hancur. Ayah lebih memilih semua alat itu hancur dan rumah kita hangus daripada harus kehilangan Muna. Ayah, jadikan aku alat musik ayah. Dengan begitu ayah tidak akan kesulitan lagi. Kalaupun aku hidup, aku akan menjadi beban ayah. Karena pria itu akan kembali lagi memukuli ayah lagi. Kumohon ayah, jadikan aku kendangmu. Oh, anakku, anakku sayang. Maafkan ayahmu ini. Ayah tidak mampu melindungimu. Maafkan ayah. Oh. Pak Marsin dan Ayu mengadakan ritual. Pak Marsin memberikan obat-obatan untuk Ayu meminumnya. Namun obat yang diberikan bukanlah obat, melainkan racun. Ayu meminumnya dan secara perlahan kesadarannya menghilang. Dan tak lama, Ayu meninggal dunia. Pak Marsin mengambil pisau yang sudah ditajamkan dan mulai menyayat kulit Ayu dan menjadikannya gendang dan alat musik lainnya. Pak Marsin dengan meneteskan air mata membuat gendang. Sesekali, Pak Marsin terdiam melihat tubuh putrinya yang sudah tidak bernyawa lagi. Maafkan ayahmu, nak. Maafkan ayahmu. Saat semua alat musiknya sudah selesai, Pak Marsin memotong kepala Ayu dan memasukkannya di dalam gendang. Setelah itu, Pak Marsin membawanya ke sanggar tari dan melakukan ritual untuk memanggil arwah putrinya. Arwah Ayu tersenyum, namun juga menangis melihat ayahnya. Dan seketika masuk ke dalam gendang yang dibuat dari kulitnya. Pak Marsin duduk terdiam di depan gendang yang terbuat dari kulit putrinya itu. Beberapa hari para pria masih berdatangan dan bertanya kepadanya di mana Ayu. Namun Pak Marsin hanya berkata, "Putriku terus bersamaku. Dia duduk di depanku." Orang-orang yang merasa aneh pergi meninggalkan Pak Marsin. Mereka mengira Pak Marsin menjadi gila karena putrinya meninggalkannya. Mereka tidak menyangka bahwa di dalam gendang itu terdapat tubuh putrinya. Tak berapa lama, Pak Marsin mendapatkan undangan untuk membuat pentas di suatu desa. Saat gendang yang terbuat dari kulit Ayu itu dipukul, semua orang seketika terpanah dengan suaranya. Sama seperti mereka ketika melihat Ayu yang sedang menari.